Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan landasan antropologis sosiologis pendidikan yang beranggotakan Andrea Fernanda Angel, Ariel Putri Amara, Aiman, saya sendiri Azmi Tufail, Hananan Agnia Putri, dan terakhir Febi Adani Samanda. Materi pertama akan disampaikan oleh Andrea Fernanda Angel, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Azmi sudah mempersilahkan saya untuk memulai materi ini. Baik, saya akan membahas mengenai landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Landasan sosiologis dan antropologis pendidikan membahas tentang konsep pendidikan dalam konteks masyarakat dan kebudayaan, hubungan antara pendidikan dan masyarakat, hubungan pendidikan dan kebudayaannya, serta berbagai lingkungan pendidikan yang ada di dalam masyarakat. Landasan dalam pendidikan sosiologis. Landasan dalam pendidikan sosiologis mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Ada 3 macam norma yang dianut dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada paham individualisme, yang kedua ada paham kolektivisme, dan yang ketiga paham integralistik. Paham individualisme dilandasi teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Masing-masing boleh berbuat apa saja menurut keinginannya, asalkan tidak mengganggu keamanan orang lain. Yang kedua ada paham kolektivisme. Paham ini memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perseorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakatnya. Dan yang terakhir ada paham integralistik, yaitu paham yang dilandasi oleh pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain secara organis. Masyarakat integralistik menempatkan manusia tidak secara individualis, melainkan konteks strukturnya manusia adalah pribadi dan juga merupakan relasi. Kepentingan masyarakat secara keseluruhan diutamakan tanpa merugikan kepentingan pribadi. Di Indonesia sendiri, landasan sosiologis yang kita anut merupakan paham yang ketiga, yaitu paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Contohnya kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat, negara melindungi warga negaranya, dan yang terakhir, selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara orang per orang, tapi juga meningkatkan kualitas masyarakat secara umum. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Andrea. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ariel Putri Amara. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi tentang implementasi landasan pendidikan sosiologis. Masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan, utamanya pada zaman pemerintahan Orde Baru, telah banyak mengalami perubahan. Sebagai masyarakat majemuk, maka komunitas dengan ciri-ciri unik, baik secara horizontal maupun vertikal, masih dapat ditemukan. Demikian pula halnya dengan sifat-sifat dasar dari zaman penjajahan belum terhapus seluruhnya. Namun dengan niat politik yang kuat, menjadi suatu masyarakat bangsa Indonesia, serta dengan kemajuan dalam berbagai bidang pembangunan, berbagai upaya yang persatuan dan kesatuan yang kokoh, berbagai upaya tersebut dilaksanakan dengan tidak mengabaikan kenyataan tentang kemajemukan masyarakat di Indonesia. Hal terakhir tersebut kini makin mendapat perhatian yang semestinya dengan antara lain memasukkannya muatan lokal di dalam kurikulum sekolah. Muatan lokal yang didasarkan pada kebinekaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian akan dapat diwujudkan manusia Indonesia dengan wawasan Nusantara dan berjiwa nasional, akan tetapi memahami dan menyatu dengan lingkungan. Berbagai upaya yang dilakukan, baik melalui jalur sekolah seperti mata pelajaran PKN dan pendidikan sejarah, maupun jalur pendidikan luar sekolah, misalnya seminar dan lingkungannya, telah mulai menumbuhkan benih-benih persatuan dan kesatuan yang semakin kokoh. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan dengan tidak mengabaikan kenyataan tentang kemajemukan masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Ariel. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aiman. Kepadanya dipersilahkan.
Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi fungsi kajian landasan pendidikan sosiologis. Fungsi kajian landasan pendidikan sosiologis ada 3, yaitu fungsi eksplanasi, fungsi prediksi, serta fungsi utilisasi. 1. Fungsi eksplanasi. Menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Untuk diperlukan konsep-konsep, proposisi mulai dari yang bercorak generalisasi, empirik, sampai dalil dan hukum-hukum yang mantap, data dan informasi mengenai hasil penelitian lapangan yang aktual, baik dari lingkungan sendiri maupun dari lingkungan lain, serta informasi tentang masalah dari tantangan yang dihadapi. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, komunikan akan memperoleh pemahaman yang dan wawasan yang baik dan akan dapat menafsirkan fenomena-fenomena yang dihadapi secara akurat. Penjelasan-penjelasan itu bisa disampaikan melalui berbagai media komunikasi. Fungsi prediksi meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, tuntutan masyarakat akan berubah dan berkembang akibat bekerjanya faktor-faktor internal dan eksternal yang masuk ke dalam masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Fungsi prediksi ini amat diperlukan dalam perencanaan pengembangan pendidikan guna mengantisipasi kondisi dan tantangan baru. Fungsi utilisasi menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain, yang memerlukan dukungan pendidikan dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri. Next slide. Hubungan pendidikan dan stratifikasi sosial. Banyak tokoh pendidikan yang menaruh kepercayaan terhadap fungsi pendidikan dalam rangka memperbaiki nasib seseorang sehingga dapat naik status atau golongan dalam tangga sosialnya. Implikasinya, muncul gagasan dan program perluasan dan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Dengan gagasan dan program tersebut, diharapkan dapat dicarikannya batas-batas antar status, kelas atau golongan dalam tangga sosial yang ada. Diharapkan bahwa kesempatan belajar yang sama memberikan peluang bagi setiap anak untuk mendapatkan pekerjaan yang dicita-citakannya. Program wajib belajar atau pendidikan universal memberikan kompetensi yang sama bagi setiap orang dari semua status atau golongan. Dengan demikian, perbedaan sosial akan dapat dikurangi sekalipun mungkin tidak dapat dihapuskan seluruhnya. Permasalahannya, apakah dengan pendidikan tersebut stratifikasi sosial dapat dihilangkan? Pendidikan dipandang tidak akan dapat menghapuskan stratifikasi sosial. Bahkan sebaliknya, akan dapat melestarikan adanya stratifikasi sosial. Sekalipun demikian, konsep hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial memberikan harapan bagi setiap orang untuk naik status atau golongan di dalam tangga sosialnya. Hal ini mesti dipahami dan diperhatikan betul oleh para guru, sebab konsep ini akan dapat dijadikan acuan oleh para guru untuk memberikan dorongan atau motivasi bagi para siswanya agar mereka belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi dan belajar sampai jenjang pendidikan tertinggi. Guru hendaknya mendapat memberikan contoh atau teladan mengenai kasus-kasus mobilitas sosial tersebut. Dalam konteks ini, alangkah sangat tidak diharapkan apabila guru memandang rendah para siswanya yang berasal dari golongan rendah. Dan apabila guru tidak yakin dengan kemampuan para siswanya tersebut, sikap guru seperti ini jelas akan kontraproduktif, akan menghalangi untuk terjadinya mobilitas sosial. Sebab itu, para guru hendaknya menyadari betul bahwa pendidikan, khususnya sekolah, memiliki fungsi mobilitas sosial. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aiman.
Kemudian, landasan dalam pendidikan antropologis akan disampaikan oleh saya sendiri, Azmi Tufail. Landasan dalam pendidikan antropologis. Antropologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Oleh karena itu, antropologis mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologis adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuklah ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase. Antropologi secara garis besar dipecah menjadi dua bagian, yaitu antropologi fisik atau biologi dan antropologi budaya. Tetapi dalam pecahan antropologi budaya, terpecah-pecah lagi menjadi banyak sehingga menjadi spesialisasi-spesialisasi, termasuk antropologi pendidikan. Seperti halnya kajian antropologis pada umumnya, pendidikan antropologis berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya dalam rangka memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia, khususnya dalam dunia pendidikan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Febi Adani Samanda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materi implementasi landasan pendidikan antropologis. Landasan pendidikan antropologis adalah hal yang tak bisa dilewatkan untuk diimplementasikan dalam masyarakat, terutama bidang pendidikan. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi landasan antropologi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam implementasi landasan antropologi adalah sebagai berikut, yaitu identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Identifikasi kebutuhan masyarakat ini bersumber dari informasi masyarakat sekitar. Masyarakat tersebut terdiri dari tokoh masyarakat, baik secara formal maupun informal, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat kelas bawah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang dijadikan bahan pengembangan kurikulum. Yang kedua, keterlibatan partisipasi masyarakat. Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar, maka masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana, menentukan narasumber sebagai fasilitator, dan ikut menilai hasil belajar. Yang ketiga, pemberian pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan dalam bentuk pemberian keterampilan dan kemampuan dasar pendukung fungsional, membaca, menulis, berhitung, memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi. Lalu ada manfaat landasan pendidikan antropologis. Setiap manusia memiliki perbedaan, oleh karena itu, untuk memudahkan dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik harus sedikit banyak memahami latar siswa, yakni keluarga, budaya, dan lingkungan siswa. Itulah sebabnya antropologi dibutuhkan sebagai landasan dalam pendidikan. Landasan pendidikan antropologi memiliki beberapa manfaat diantaranya. Yang pertama, dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Yang kedua, memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia yang mempunyai kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerah sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Yang ketiga, mengetahui beberapa macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, baik yang menyenangkan serta maupun mengambil inisiatif terhadap pemecah permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakat. Yang terakhir yaitu mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Dari manfaat tersebut dapat disimpulkan bahwa antropologi dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki jiwa nasionalis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Febi. Materi terakhir akan disampaikan oleh Hananan Agnia Putri. Kepadanya dipersilahkan.
Perkenalkan, nama saya Hanan Agnia Putri akan menjelaskan tentang sosialisasi dan enkulturasi sebagai pendidikan. Menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah suatu proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Yang dipelajari individu melalui sosialisasi ini adalah peranan-peranan. Dalam proses sosialisasi, individu belajar untuk mengetahui peranan yang harus dijalankannya, serta peranan-peranan yang harus dijalankan orang lain. Melalui penguasaan peranan-peranan yang ada dalam masyarakat ini, individu akan dapat berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan enkulturasi adalah suatu proses di mana individu belajar cara berpikir, cara bertindak, dan merasa yang mencerminkan kebudayaan masyarakatnya. Herkovits menyatakan bahwa sosialisasi menunjukkan proses pengintegrasian individu ke dalam sebuah kelompok sosial, sedangkan enkulturasi adalah proses perolehan kompetensi budaya untuk hidup sebagai anggota kelompok. Pendidikan diupayakan agar peserta didik mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Sehubungan dengan itu, apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologis, pendidikan identik dengan sosialisasi. Sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang antropologis, pendidikan identik dengan enkulturasi. Karena di dalam proses sosialisasi, hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi, dan sebaliknya. Definisi sosialisasi menekankan kepada pengambilan peranan, sedangkan definisi enkulturasi menekankan kepada perolehan kompetensi budaya. Namun, dalam kehidupan yang real sesungguhnya di dalam sosialisasi itu inherent atau melekat juga kebudayaan. Sebab kebudayaanlah yang menentukan arah dan cara-cara sosialisasi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada Hananan Agnia Putri. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.